Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-64 sampai dengan 66. Ayat yang ke-64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun nunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahji'u innallaha mukhrijun tahdarun. Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Tafsir ayat yang ke-64. Surat yang mulia ini dulunya dinamakan Al-Fadihah karena ia membongkar rahasia orang-orang munafik dan membuka kedok mereka. Allah berfirman di antara mereka dan menjelaskan sifat-sifat mereka. Hanya saja dia tidak menyebut per individu mereka karena dua faidah. Pertama, Allah Maha menutupi. Dia menyukai menutup aib hambanya. Kedua, bahwa celaannya ditujukan kepada siapa saja yang memiliki sifat tersebut, baik dari kalangan orang-orang munafik, di mana firman Allah pertama kali tertuju kepadanya, dan juga kepada selain mereka sampai hari kiamat. Maka menyebut sifat tanpa pelakunya lebih umum dan lebih sesuai agar mereka benar-benar takut. Allah Ta'ala berfirman, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati la lughiyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aina ma sukifu uhidu wa qutilu taktila. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-sehebatnya. Al-Ahzab ayat 60 sampai dengan 61. Dia berfirman di sini, yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun nunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, yakni yang memberitakan dan membuka kedok serta menjelaskan rahasia-rahasia mereka, sehingga ia menjadi terbuka bagi hamba-hamba Allah dan menjadi pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran. Qul istahji'u, katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya, yakni lanjutkan ejekanmu dan hinaanmu yang kamu lakukan. Innallaha mukhrijum ma tahdarun, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Allah Ta'ala telah memenuhi janjinya. Dia menurunkan surat yang menjelaskan keadaan mereka dan membongkar aib mereka serta membuka kedok mereka. Ayat yang ke-65. Wala in sa'alatahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahji'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab,
Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ayat yang ke-66. La ta'daru qad kafartum ba'da imanikum. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifah bi'annahum kanu mujrimin. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Tafsir ayat yang ke-65 sampai 66. Wala in sa'altahum, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentang hinaan mereka terhadap kaum muslimin dan agama mereka, sekelompok dari mereka berkata di perang Tabuk, kami tidak melihat seperti para qori kami itu, maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Paling besar perutnya, paling dusta ucapannya, dan paling penakut pada saat perang dan ejekan-ejekan lain semisalnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui apa yang mereka katakan, mereka datang meminta maaf dan berkata, Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Yakni kami mengatakan ucapan yang kami tidak bermaksud mengatakannya. Kami pun tidak bermaksud mencela dan menghina. Allah Ta'ala membantah dengan menjelaskan ketidakbenaran alasan mereka dan kebohongan mereka dalam hal itu. Kul, katakanlah kepada mereka, la ta'tadiru kafartum abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastajun. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Karena mengolok-olok Allah dan Rasulnya adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Karena pondasi Islam terbangun di atas sikap pengagungan kepada Allah, agama, dan Rasulnya. Sementara memperolok-olok sesuatu darinya sangat bertentangan dan bertabrakan dengan pondasi utama ini. Oleh karena itu, begitu mereka datang kepada Rasul untuk meminta maaf dengan ucapan itu, Rasul hanya menjawab, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahji'un, la ta'diru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Firman-Nya, Intafu an ta'ifatum minkum, jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka taubat, menyesal dan memohon ampun kepada Allah, nu'adzib ta'ifatun, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain dari kalian disebabkan mereka kanu mujrimin, adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, selalu berdiri di atas kekufuran dan kemunafikan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa menyimpan rahasia buruk, khususnya makar terhadap agamanya, mengolok-oloknya, ayat-ayatnya, serta Rasulnya, maka Allah akan menampakkannya, membeberkannya, dan menghukum pelakunya dengan keras. Dan bahwa barang siapa yang menghina sesuatu dari kitabullah atau sunnah Rasul yang sahih darinya atau mencelanya, atau merendahkannya, atau memperolok-olok Rasul, atau merendahkannya, maka dia adalah kafir kepada Allah yang Maha Agung, dan bahwa taubat akan diterima dari segala dosa meskipun dosa itu besar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.